Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah kalau sampean semuanya sehat neng perantauan. Moga-moga sampean yo berhasil, duit iso terkumpul. Terus gajine sampean menjadi barokah nggih Mbak. Amin ya robbal alamin. Pak tak doakan baik-baik dari sini. Muga-muga sampean yo fokus kerja neng perantauan, terus terhindar dari mara bahaya, duitnya yo iso terkumpul nggih Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus curhatan. Kemudian yang kedua adalah kasus lokal. Jadi iki ono kasus lokal yang menurut aku menarik Mbak untuk kita bahas. Iki bagian terakhir. Tapi kalau sampean nggak suka sama kasus lokal iki, silakan Mbak-mbak semuanya nanti skip. Iki tentang warga paperan di Hong Kong dituduh ya atau menjadi tersangka mateni orang dan kui sampai diputung-putung Mbak ininya Mbak si korban nih. Jadi silakan ditonton Mbak sampai habis jika sampean kui minat dan penasaran. Oke, kita langsung yang pertama Mbak, pembahasan mengenai curhatan teman kita. Jadi Mbak, iki ada teman kita sing baru kerja neng Hong Kong dapat 7 hari. Jadi kalau orang baru kerja iki pengalamannya belum cukup dan tidak begitu paham mengenai kondisi rumah majikan, bahkan nggak paham Mbak tentang wong Hong Kong iki tradisinya apa, perilakunya bagaimana, belum paham. Jadi sama dengan Mbak Iki 7 hari di sana Mbak, dia sudah bisa bawa HP dari Indo dan jawabnya Mbak Iki jaga balita. Mbak Iki mungkin nggak tahu ya kalau di tempat rumah majikan gue ada CCTV, nggak tahu mungkin ya Mbak, karena sering sekali majikan dia iki ngirim Mbak, ngirim video ke agensi. Jadi kegiatan Mbak E, kerja Mbak E di rumah majikan tersebut ini terekam karena ada beberapa sudut yang ditaruh CCTV. Kemudian CCTV-nya itu bukan untuk dikonsumsi oleh majikan, bukan untuk ngecek bagaimana sih kondisi kerja majikan, tapi Mbak CCTV kuwi dibuat laporan, diberikan ke agensi. Jadi agensi ini kuwi dapat sering banget video Mbak E tadi. Nah, mendapatkan komplain dari majikannya melalui CCTV yang dikirim secara otomatis, iki agensi ini ora seneng Mbak sama adik kita baru kerja tadi. Nah, suatu hari dibalikan Mbak ke agensi Cahiki. Nah, sampai di agensi karena sering sekali mendapatkan laporan buruk tentang perilaku Mbak E, iki sampai agensi Mbak, iki HP nih Mbak E, iki dibanting sama agensi. Kemudian biasanya kan mamane orang sana mungkin anaknya sampean, kui kalau beler kan di depannya ada tisu-tisu ya Mbak ya. Nah, di situ ada tisu dibuang ke muka Mbak E, kui disuruh makan Mbak tisunya itu. Jadi selain dibanting kemudian direndahkan untuk memakan tisu bekas si agensi ini ngelap mbuh keringat, mbuh ngelap belelean nggak ngerti. Ini suruh makan. Intinya hanya sebuah ancaman, nggak memaksa, nggak ini, tapi sekali lagi ini ancaman untuk memakan tisu itu. Kemudian merusakkan HP Mbak E. Sekali lagi kita nggak tahu apakah Mbak E kuwi memang sudah kerja bagus tapi ada waktu kosong nih, ada waktu luang nih. Oh, bayinya udah tidur loh. Dia mau ngabarin orang rumah, dia mau scroll TikTok atau mungkin pas waktu senggang dia nonton YouTube. Nah, waktu senggang atau lagi makan
dia mainan HP. Nah, kui hal yang jelek-jelek saja kan. Nah, videonya kui dikirim Mbak ke agensi. Jadi video yang jelek-jelek itu semuanya dikirim ke agensi, sehingga agensi kui marah besar sama Mbak E, sehingga dia sampai melakukan banting HP Mbak E tadi. Nah, menurut kasusnya seperti ini bagaimana sih? Menurut sampean, pandangannya sampean, lek sampean di situasi yang sama, silakan komen. Nah, iki kan orang baru kerja di Hong Kong kemudian mengalami tidak hanya tekanan dari rumah majikan, kemudian majikannya biasalah anak baru mungkin bahasa juga kurang, jadi dia ki pengennya ada hiburan lah di tengah-tengah, dia rehat di tengah-tengah, dia iki ada waktu luang, dia nonton mungkin YouTube atau sejenisnya, atau mungkin telepon orang rumah nih mengabari kangen uang rumah. Tapi sama bosan, nah itu tidak ditoleransi kasus seperti ini Mbak. Akhirnya ki dia sudah stres sama kerjaan, sudah stres sama makian majikan, pengen nih hilang stres, tapi tambah stres gara-gara majikan kui melaporkan ke agensi dan tambah stres lagi. Agensi kui malah menuduh Mbak E kerja nggak becus, kemudian melakukan perusahaan HP Mbak E. Jadi untuk mbak-mbak semuanya, khususnya bagi adik yang baru kerja di Hong Kong, kalau sampai mengalami kasus yang sama, enggak hanya nih ada masalah dengan majikan Anda ataupun agensi Anda, maka mbak semuanya silakan laporkan kasus ini ke organisasi. Ada banyak organisasi di Hong Kong ataupun lembaga yang menangani kasus-kasus para PRT. Contohnya apa? Christian Action. Nah, untuk alamat Christian Action, nomor teleponnya silahkan mbak-mbak semuanya dicatat. Jadi sewaktu-waktu adik-adik apabila mau kerja di Hong Kong, sama itu sudah punya pengetahuan nomor telepon untuk meminta bantuan jika Anda sewaktu-waktu mengalami kasus yang sama. Jadi kalau Anda ada masalah sama agensi, sana minta bantuan sama organisasi ini atau lembaga ini. Kalaupun ada masalah sama majikan, sana juga bisa minta bantuan Mbak. Asal sampean benar dan menurut sampean kuwi di posisi yang sudah kerja baik, bisa minta bantuan. Oke, ini kasus curhatan yang pertama. Kita bakal membahas ke kasus lokal Mbak. Di tempatku hujan, jadi kita bahasnya di dalam ruangan kan kawan. Oke, kita langsung aja. Jadi mbak-mbak semuanya pasti udah tahu ya kalau ada kasus besar di mana iki ada kasus yang hampir mirip dengan kasus lokal atau influencer yang dulu pernah menggegerkan Hong Kong, yaitu Abby Chow, yang dimana iki meninggal dibunuh oleh mantan suaminya dengan cara di cut seluruh tubuhnya kan kawan. Pasti sampai ingat kasus ini. Nah, hari ini juga ada berita yang aku baca kasusnya hampir sama. Bagaimana ceritanya tak bacakan sedikit aja ya kan kawan. Oke, iki korbannya namanya Lisa. Lisa iki berkewarganegaraan Vietnam. Karena dia lahirnya di Vietnam, kemudian dalam usia yang 2 kalau nggak 3 tahun dia dibawa ke Hong Kong oleh ortunya. Karena ortunya itu sudah menetap di Hong Kong. Jadi ortunya si Lisa ini sudah menjadi residen Hong Kong, Mbak. Nah, karena dia tahu nih ada anaknya di Vietnam satu, makanya dibawa Mbak yang namanya Lisa tadi. Jadi Lisa itu dibawa umurnya 3-4 tahun. Sampai saat ini dia umurnya 39 tahun. Jadi hampir 35 tahun dia sudah di Hong Kong, Mbak. Ortunya lumayan berkecukupan Mbak di Hong Kong. Nah, dia kenalan sama laki-laki yang berasal dari Vietnam juga, di mana laki-laki ini umurnya 43-an tahun Mbak, dan baru sekitaran 4 tahun dia di Hong Kong. Jadi dia mengajukan suaka di Hong Kong.
dan kui diterima Mbak. Nah, ternyata si laki-laki ini selain dekat sama Lisa, dia juga memiliki pacar Mbak, umurnya 25 tahun, yang baru saja iki di Hong Kong dan sedang mengajukan paperan juga. Jadi antara pelaku yang cowok tadi sama si Lisa, kui ada hubungan teman dekat lah. Nah, terakhir Lisa kui datang ke tempat si cowok yang berada di daerah Jung Sawan. Iki hari Sabtu tanggal 19 Juni 2025. Ini terakhir terlihat Mbak, karena selepas hari Sabtu malam Minggu iki Lisa tidak bisa ditemukan lagi atau dinyatakan hilang. Jadi dia ini sudah hilang selama 6 sampai 7 harian Mbak. Terakhir dia iki memasuki kos-kosan Jung Sawan sana beserta dengan laki-laki yang dekat tadi Mbak. Nah, menurut keterangan kenapa kok sampai melakukan hal seperti itu, konon katanya iki dipicu oleh barang Lisa berupa emas-emasan ataupun keuangan Lisa. Nah, iki alibi yang pertama ya Mbok, katanya dituduh ngambil barang itu. Akhirnya sampai dihabisin. Apakah itu ada kaitannya dengan cinta segitiga atau enggak? Jadi ini masih dalam proses. Dan cara mereka untuk menghilangkan jejak dengan cara apokat kata Mbak. Yang ini kini. Iki persis kasusnya si Abi Choi dulu. Jadi mayatnya iki dipisah-pisah Mbak oleh si pelaku. Nah, setelah dia melakukan kasus yang kata tadi, si cowok iki melarikan diri Mbak, dibantu oleh pacarnya umur 25 tahun tadi menuju Tiongkok sana. Tapi keburu ketangkep. Jadi keduanya iki sudah ditangkap dan nanti bakal disidang sekitaran bulan Agustus 2025. Jadi begitu Mbak kasusnya dan ceritanya. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini menjadi pengetahuan kita kalau ada kasus seperti ini, kalau ada hal-hal seperti ini, pokoknya ambil pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.